Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Yehezkiel, salah satu kitab besar tentang nubuatan dalam perjanjian lama. Saya menganggapnya sebagai kesempatan emas bagi kita semua untuk mempelajari kitab Yehezkiel yang jarang dibaca di beberapa gereja atau dipelajari atau bahkan didiskusikan. Namun Tuhan memberi kita kesempatan emas ini untuk belajar bersama-sama saat kita membuka kitab ini dan temukan harta terpendam di dalamnya. Oleh karena itu, jika Anda menonton episode sebelumnya dan mendapatkan manfaat, saya meminta Anda untuk menyemangati kerabat dan juga kenalan Anda untuk bergabung dengan kami dalam episode ini dan mengetahui apa yang Alkitab katakan dalam kitab Yehezkiel. Kita telah mencapai pasal 14 dan 15. Kita membicarakan episode terakhir di pasal 13 dan kita berhenti pada firman Tuhan dan penilaiannya terhadap nabi-nabi palsu, baik laki-laki atau perempuan yang menjanjikan perdamaian palsu kepada rakyat dan istirahat yang palsu. Hari ini di pasal 14 dan pasal 15, kita akan berhenti sejenak saat penghakiman dijatuhkan atas para pemimpin bangsa dan atas kota ini. Untuk mulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Kami Riyad. juga menyambut para hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, sebentar lagi kita akan segera memulai pembelajaran, jadi tetaplah bersama kami. Jumpa kembali Saudara Ayat. Selamat datang, Saudara Riyad. Saya ingin Anda memberi kita gambaran umum atau judul pasal 14 dan pasal 15. Kita dapat melihat dua gagasan di pasal 14, sebuah pesan penghakiman atas para pemimpin dan atas kota. Dari ayat 1 sampai 11, pesan penghakiman terhadap para pemimpin yang jahat dan juga kejam. Dan dari ayat 12 sampai akhir pasal ini, pesan penghakiman di kota. Suatu saat mereka berkata kota ini adalah periuknya. Dan kita adalah dagingnya, tidak bagus dalam pot, tidak juga di dalam daging. Panci, yaitu Yerusalem akan hilang. Dan dagingnya, itu orang-orangnya, akan tersebar. Demikianlah akan terjadi penghakiman atas manusia dan kota itu. Benar. Dalam pasal 15, dia berbicara tentang bentuk negatif kejahatan, Yerusalem. Sedangkan ketika kita mencapai pasal 16, kita akan melihat kejahatan positif mereka. Dengan kata lain, mereka tidak berbuat baik kepada orang lain. Dan mereka penuh dengan kejahatan seperti yang kita pahami di pasal 16 mendatang. Baik. Saya akan membaca beberapa ayat yang berbicara tentang penghakiman pada para pemimpin. Penghakiman pada para pemimpin. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi, aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu. Supaya aku memikat hati kaum Israel yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji.
Karena setiap orang baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui Nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah umatku. Dan kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara Yosef, dia berbicara tentang manusia, tentang Bani Israel yang membawa idola mereka ke dalam hati mereka. Dan meletakkan batu sandungan atau kesalahan mereka di hadapan mereka. Sejauh mana kejahatan bangsa ini telah terjadi? Kita bisa lihat di sini dua hal. Diulangi sebanyak 3 kali minimal pada ayat yang baru saja Anda baca. Mereka memasukkan berhala mereka ke dalam hati mereka. Hati adalah pusat cinta dan emosi. Mereka mencintai nafsu. Mereka menyukai kekotoran. Mereka menyukai penyembahan berhala. Mereka tidak hanya menyukai hal-hal ini, tapi katanya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Mereka tidak lagi merasa malu, tapi bangga karenanya. Hal ini mengingat kita pada apa yang disebutkan dalam kitab Wahyu, bahwa tanda binatang itu ada pada dahi mereka. Maksud saya, bukan suatu hal yang tersembunyi bahwa saya menyembah berhala, tapi itu sudah jelas hal yang saya pamerkan dan saya bangga. Jadi ada masalah ganda yang hati condongkan pada kekotoran. Dan manusia tidak lagi malu karenanya. Sementara itu mereka datang dan bertanya kepada Tuhan kita. Namun demikian Mazmur pasal 66 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Namun meskipun mereka jahat, mereka datang dan bertanya kepada Tuhan kita. Jadi Tuhan berkata, apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Apakah orang itu datang untuk bertanya padaku? Apakah mereka mengharapkan bahwa aku akan menjawab pertanyaan mereka? Apakah ini berarti Tuhan kita menolak orang-orang ini? Apakah Dia menolaknya? Tidak dapat diubah lagi? Apakah tidak ada kesempatan yang lain? Tentu saja Tuhan memanggil mereka dan berkata kepada mereka di ayat 6, bertobatlah dan palinglah dari berhala-berhalamu. Pertobatan adalah panggilan yang diulang-ulang di halaman kitab suci baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Seolah-olah Tuhan kita berkata, aku tahu kamu bisa jatuh ke dalam dosa. Meskipun begitu, aku membuka belas kasihanku kepadamu dengan syarat, yaitu pertobatan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara Yosef, ada kalimat yang mengerikan dalam ayat yang keempat, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu. Apa arti dari kalimat ini? Aku Tuhan sendiri akan menjawab dia, orang yang punya banyak berhala di dalam hatinya. Sederhananya ini artinya, dia akan menghadapi penghakiman yang mengerikan. Saya akan memberikan contoh dari sejarah suci. Saul, anak Kis orang Benyamin. Padahal dia melakukan sesuatu yang baik di awal pemerintahannya. Dan di hari-hari terakhirnya, dia diasingkan dari Tuhan. Dan mengambil berhala-berhalanya, masuk dalam hatinya dan di hadapannya. Apa yang dia lakukan? Dia mengusir semua ahli sihir keluar dari negeri itu. Tapi sayangnya, kemudian dia melakukan apa yang dikatakan orang bijak dalam kitab Amsal, anjing kembali lagi ke muntahannya. Dia kembali kepada para medium dan para ahli sihir sampai kepada para wanita dengan menyamar mintanya untuk membangkitkan roh Samuel. Dia menjawabnya, tahukah kamu bahwa Saul, karena dia tidak tahu bahwa dia Saul sendiri ketika dia sedang menyamar. Tahukah kamu bahwa Saul mengusir semuanya itu, perantara dan roh dari negeri itu, lalu mengapa kamu memasang perangkap dalam hidupku yang menyebabkan kematianku? Jadi dia bersumpah padanya, demi Tuhan, hal yang jahat adalah menggunakan nama Tuhan ke dalam perilaku yang berhala. Inilah mengapa ia berkata, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Dan bahwa yang telah terjadi ketika Tuhan sungguh-sungguh mengirim Samuel untuk menjawabnya, dan seperti di sini dikatakan, aku akan menjadikannya buah bibir dan memotongnya. Tuhan membiarkan Samuel menyatakan penghakiman atas Saulus, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Dan Saul terbunuh pada hari itu juga ketika orang Filistin membunuh dan menganiaya dia. Dan ini memberi kita contoh untuk gambaran yang menyedihkan ini. Dan kita lihat di sini, ini adalah akhir kerajaan. Karena itu pesan yang kita dapat dari bagian ini adalah pesan pertobatan. Panggilan untuk bertobat. Ya. Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Sekarang saudara Yosef, kita perlu berhenti pada ayat mulai dari 9 dan saya akan minta komentar Anda. Jikalau Nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu apapun, aku Tuhan yang menggoda Nabi itu. Maka aku
akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi, supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku, dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Apa maksudnya bahwa jika nabi tergoda, Tuhanlah yang menggodanya? Saya melihat gambaran kebutaan yang menghakimi dan kita membaca di beberapa bagian Alkitab kata-kata yang buat sebagian orang bingung ketika dia mengatakan misalnya bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Oleh karena itu timbul pertanyaan, apakah Tuhan mengeraskan hati Firaun untuk menghukumnya? Mengapa? Apakah itu logis? Faktanya ketika Anda membaca dengan cermat kitab Keluaran, Anda menemukan bahwa sebelum Tuhan mengeraskan hati Firaun, Firaun sendiri telah mengeraskan hatinya lebih dari satu kali. Iya. Ketika manusia mengeraskan hatinya berulang kali, ini membuka jalan kepada Tuhan untuk mengeraskan hatinya. Juga kita dapat melihat kata-kata yang sama dalam Mazmur pasal 81 yang berbicara tentang urusan Tuhan dengan orang-orang ini. Dia berkata dalam ayat yang ke-11, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku, dan hasilnya adalah sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Jadi Tuhan membiarkan penipuan ini terjadi ketika orang itu sendiri yang memilih kebohongan bagi dirinya sendiri. Saya ingin mengatakan bahwa ini akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Roh penyembahan berhala yang telah kita baca dan lihat gambarnya dalam diri Saul akan terulang sekali lagi setelah pengangkatan gereja. Itulah yang Kristus katakan dalam Matius 12. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembar ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tapi ketika tidak ditemukan, ia kembali ke rumah pertamanya, Menyapu dan menatanya. yang bersih dan teratur dengan 7 roh lain yang lebih jahat dari dirinya. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Seolah Tuhan kita ingin berkata, akibat dari umat ini dalam penyembahan berhala akan lebih buruk dari awalnya. Saya pikir ini sangat jelas. Dalam Tesalonika 2 pasal 2 dan kitab Wahyu pasalnya yang ke-13. Mereka akan kembali kepada pemujaan dan penyembahan berhala. Inilah yang dikatakan dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Benar. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Yang saya mengerti dari Anda, arti dari jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu apapun, aku Tuhan yang menggoda nabi itu adalah penghakiman tipuan. Penghakiman. Karena nabi tidak pergi kepada Tuhan untuk mengetahui jalannya, tapi Tepat. mungkin dia memulai untuk menjawab pertanyaan dengan pikirannya sendiri. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali, dan tidak pergi kepada Tuhan, demikianlah Tuhan memberikan penghakiman palsu ini. Ini seperti kebutaan yang menghakimi, kekerasan yang menghakimi, seperti dalam kisah Fir'aun. Sebagai penegasan perkataan Anda, jika kita kembali ke kisah Ahab, ketika dia dan Yosafat ingin berperang dan mereka tidak bertanya pada Tuhan, tapi bertanya pada nabi palsu. Dan Tuhan telah menunjukkan kepada kita pemandangan dari surga. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang? Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah suatu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabi ini dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Oleh karena itu, karena Ahab tidak meminta kepada Tuhan, Tuhan mengirim kepadanya nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa kamu akan menang dan kamu akan melakukannya dengan baik. Dan akan kembali dengan kemenangan dan dimahkotai dengan kemuliaan. Tapi jika dia bertanya pada Tuhan, Tuhan akan Tuhan menyampaikan akan pikirannya. memperingatkan dia. Benar, terima kasih, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Alkitab mengajarkan kita bahwa karena kejahatan Yerusalem, bahkan jika Nuh sendiri datang ke kota untuk memperingatkan orang-orang, mereka tidak mau mendengarkannya. Bayangkan betapa seriusnya makna kedatangan Nuh bagi umat ini. Tetapi orang-orang di zaman Nuh juga tidak mendengarkannya. Reaksi yang sama akan muncul penduduk Yerusalem jika Nuh datang kepada mereka juga. Menariknya, masyarakat saat ini sedang mencari bahtera Nuh. Tapi izinkan saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Meskipun kita menemukan bahtera ini, berapakah jumlah orang yang percaya karena penemuan ini? Atau mari kita bertanya siapa yang akan percaya jika Nuh sendiri datang di zaman kita? Orang-orang tidak mendengarkan Nuh, Daniel, Yeskiel, dan banyak nabi Tuhan lainnya. Adapun Nebukadnezar, dia mempertimbangkan perkataan Daniel.
Daniel sedang bekerja di sana, di istana kaisar pertama di dunia. Maksud saya, Nebukadnezar meskipun orang Kasdim mengenal Daniel. Daniel sedang bekerja di sana, di istana kaisar pertama di dunia. Maksud saya, Nebukadnezar meskipun seorang Kasdim, dia mengenal Daniel dan mengetahui bahwa Daniel adalah seorang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkata bahwa orang-orang pada zaman dulu tidak memperingatkan perkataan Nuh, Daniel, dan Ayub. Mulai dari ayat 12 hingga ayat 14, pembicaraan di sini adalah tentang kapan tanah itu berdosa. Dan di ayat 14 Allah berfirman jika diutus 3 orang Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Mengapa dia memiliki ketiga hal ini secara khusus? Mohon Saudara Yosef, ini Ya. adalah bagian kedua yang berbicara tentang penghakiman atas kota tersebut setelah dia berbicara tentang penghakiman atas para pemimpin. Ya, Di tapi bagian yang jika saya pertama. memperbaiki pertanyaannya. Ketiga orang ini tidak Di diutus ke dalamnya. kota, melainkan berada di dalamnya. Ini membawa kita ke kitab Yeremia pasalnya yang ke-5. Iya. Ia berkata, lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan, maka aku mau mengampuni kota itu. Artinya pada zaman Yeremia, kalau saja ada orang yang saleh dan bertakwa ditemukan di Yerusalem, Tuhan akan mengampuni kota itu. Namun sepertinya keadaannya menjadi lebih buruk. Benar. Oleh karena itu di sini dia mengatakan bahwa dia tidak hanya menjadi 1 tapi 3 dan bukan 3 orang sembarangan. 3 yang terbaik yang pernah ada, Nuh, Daniel, dan Ayub. Jika ketiganya ditemukan, mereka tidak akan menyelamatkan kota, bahkan juga tidak hidup mereka sendiri oleh kebenaran mereka. Maka Allah tidak akan membinasakan mereka sebagaimana mereka saleh. Tapi mereka tidak akan bisa menyelamatkan siapapun dari kota itu. Dan hikmah yang saya dapat dari kehidupan ketiganya adalah bahwa mereka hidup di masa-masa sulit. Iya. Ketiganya, Iya. hidup dalam keadaan sulit. Pikirkan tentang Nuh yang tinggal pada saat bumi dipenuhi dengan ketidakadilan dan bumi telah rusak parah hingga Tuhan bersabda, "Aku akan memusnahkan manusia." Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang itu adalah orang yang saleh dan bertakwa, tidak punya alasan untuk tinggal di keadaan tersulit. Jangan berkata, ini adalah hari-hari yang sulit karena hari Nuh lebih sulit daripada Anda. Tapi dia tetap saleh, keadaan Ayub sangatlah sulit dan ini mengarah pada, saya mengatakan dengan segala hormat, dan saya minta maaf sebelum mengatakannya. Itu mengarah pada penistaan atau kekafiran. Maka jika dia menghujat atau kafir, kita katakan dia dimaafkan. Namun, apakah dia menghujat atau kafir? Iblis berharap Ayub menghujat dan tidak percaya. Tapi sebaliknya dia memuji Tuhan. Ia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub mengatakan kepada kita bahwa Anda dapat menjalani kehidupan yang saleh meskipun Anda sendiri sedang kesulitan. Yehezkiel sejaman dengan Daniel. Dan itu tidak biasa. Bahwa satu itu akan mengutip dari yang kontemporer. Biasanya orang menghormati pelayan dari masa lalu. Namun jangan lakukan hal yang sama dengan yang kekinian. Iya, tapi Yehezkiel dihormati Tapi Yehezkiel adalah orang yang baik. dan menghormati Daniel. Dan menghormati Daniel. Dan Daniel memang orang yang baik. Meskipun ia hidup dalam keadaan sulit sampai-sampai dia dilempar ke dalam gua singa karena berdoa. Mungkinkah Betul, itu adalah sebuah doa belaka yang membuatnya dilempar ke dalam gua singa. Tapi dia setia pada Tuhan. Inilah hikmah yang kita dapat dari ketiganya. Kita juga bisa memberi pelajaran lain, Saudara Yosef. Silakan. Mereka menyelamatkan diri mereka sendiri karena kebenaran mereka, yang berarti bahwa kebenaran Ya. seseorang hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Dan semua orang dalam bumi. Ya. Maka tidak ada yang bisa dikatakan datang kepada Ayub atau Daniel atau Nuh meminta mereka untuk menyelamatkan dia. Karena kebenaran manusia adalah untuk dirinya sendiri. Apalagi ketika orang-orang itu meninggal dunia. Bisa X atau Y atau Z, baik di bumi atau bahkan setelah meninggalkan bumi dan pergi ke surga, menjadi alasan untuk menyelamatkan seseorang. Bisakah mereka menjadi perantara bagi seseorang atau menyelamatkan seseorang? Itulah yang sangat mengganggu saya. Jangan marah, jawab saya tanpa akan merasa menjawab kesal. Anda tanpa rasa kesal. Tapi saya sangat sedih untuk jutaan orang yang percaya ide-ide destruktif ini. Apakah dalam firman Tuhan hanya ada satu yang adil dan bukti yang benar? Bahwa ada seorang laki-laki yang bisa menjadi perantara atau menengahi? Bukankah Alkitab berkata karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Mengapa kita harus mencari apapun selain Kristus? Mengapa kata-kata Yeremia ditetapkan pada kita? 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air.
Di mana dalam firman Tuhan kita bisa menemukan orang yang sudah meninggal menjadi perantara bagi orang lain untuk menyelamatkannya. Iya. Iya. Itu orang kaya di Hades berseru kepada Abraham, akulah cucumu. Kemudian Abraham menjawab, aku tidak akan memberi manfaat untukmu. Iya. Yang Anda maksud dengan cucu adalah dia adalah keturunan Abraham, namun Abraham tidak dapat memberi manfaat sama sekali. Tepatnya apakah dia memberi Oke. manfaat bahkan hanya dengan setetes air? Itu tidak terjadi. Maksud saya tidaklah Alkitabiah untuk berpikir bahwa ada seorang laki-laki dapat memberi perantara atau mendengarkan doa kita dan mendekatkan kita pada Tuhan. Hal ini tidak Alkitabiah karena hanya ada satu mediator dan satu perantara, namun juga tidak masuk akal, tidak logis untuk berasumsi bahwa ada seseorang yang bisa mendengar doa banyak orang di banyak tempat di seluruh bumi ini. Dengan berpikir seperti ini, kita memberi orang ini sifat yang tidak terbatas, sementara ketakterhinggaan hanya sifat Tuhan saja. Jadi kita Justru- memberikan sifat ilahi kepada orang tersebut. Justru ini adalah kesalahan teologis Kesalahan yang fatal. teologis, kesalahan logis, dan tidak Alkitabiah. Karena saya membiarkan orang lain berbagi dengan Tuhan kemampuan Benar. untuk mendengar dari seluruh Benar. dunia dan untuk menyelamatkan orang-orang dari seluruh dunia. Dari Tuhan datang pertolongan Benar. dan ia tidak akan memberikan kemuliaan Benar. ini kepada yang lain. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci. Saudara Yosef, pasal ke-15, dalam bentuk judul, mohon berikan judul pasal 15, Yerusalem bukanlah cabang yang baik. Itu adalah judulnya. Benar, itulah judulnya. Ini adalah judulnya. Untuk pasal 15, Yerusalem diibaratkan dalam Alkitab dengan 3 jenis pohon dan sebaliknya kita membedakannya dan itu diumpamakan dengan pohon zaitun. Dalam kitab Hakim-Hakim pasal 9. Iya. Tidak hanya dengan pohon zaitun tapi juga dengan pohon ara. Dan dengan pokok anggur, gambar pohon zaitun berbicara tentang Israel sebagai saksi karena afiliasinya dengan Abraham dan anak Abraham. Iya, Pada gambar pohon ara, kita melihat hak istimewa nasional Israel khususnya dan pemujaan bait Allah. Adapun pokok anggurnya, Allah telah mengatakan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 9 bahwa hal itu yang menyukakan hati Allah dan Dan manusia. manusia. benar. Maka orang percaya haruslah membawa sukacita untuk Allah dan manusia. Beginilah keadaan Kristus, akulah pokok anggur yang sejati, betapa ia menyemangati Tuhan dan betapa dia menyemangati jutaan orang. Namun sayangnya Israel gagal menghasilkan buah anggur liar. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang sangat indah di sini karena pohon anggur tidak menghasilkan buah anggur, apakah ada gunanya? Tidak ada gunanya sama sekali. Maksud saya ada pohon tertentu yang meskipun mereka tidak menghasilkan buah, kita masih bisa memotongnya dan membuat kayu darinya, membuat furniture dan membuat banyak hal darinya. Namun apa gunanya pohon anggur jika tidak menghasilkan buah anggur dan tidak ada gunanya selain dibuang ke dalam api? Dan itulah yang akan terjadi pada bangsa Israel yang tidak menghasilkan buah anggur. Itu menghasilkan buah anggur liar. Itu tidak menghasilkan buah untuk Allah, namun itu adalah pohon anggur yang subur dan menghasilkan buahnya sendiri. Karena itu, tidak ada gunanya dan harus dibakar. Namun ia tidak memiliki masa depan selain untuk diberikan pada api. Jadi Anda telah menyebutkan bahwa Israel diibaratkan oleh 3 pohon. Pohon ara, pohon zaitun, pohon anggur. Ya, Pohon anggur tidak menghasilkan buah anggur yang baik yang menyukakan Allah dan manusia, tetapi menghasilkan buah anggur liar. Namun Kristus datang sebagai pokok anggur yang sejati, yang menyemangati Tuhan dengan kehidupan yang murni dan karyanya di kayu salib. Dan dia menyemangati jutaan orang sepanjang zaman. dan pokok anggur tidak memiliki produk sekuler selain buah anggur. Ya. Itu tidak memiliki produk sampingan. Ya, Jika menghasilkan buah anggur, bermanfaat atau tidak membuahkan hasil. berbuah atau tidak berbuah, jika tidak ada buahnya maka tidak ada gunanya sama sekali. Karena kayunya tidak digunakan pada apapun Memang tidak ada kecuali gunanya. api. Baik, kita akan Ayat 7 berkata, aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Pertanyaan saya ketika mereka keluar dari api, apakah masih ada api yang menghanguskan mereka? Baik. Pasal 15 ayat 7 berbicara tentang Yerusalem sebagai tanaman anggur yang tidak baik. Mohon komentar Anda. Seperti yang telah kita pahami bahwa pokok anggur tidak memiliki nilai jika tidak membuahkan hasil. Tidak ada yang bisa diambil dari cabangnya kecuali untuk dimasukkan ke dalam api. Di sini dia berkata, aku akan mendedikasikan Yerusalem ke dalam api. Dan dalam Injil Matius pasal 22, Kristus berbicara mengenai perumpamaan tentang pernikahan putra raja. Ketika orang-orang memberontak melawan raja, dan mereka membunuh duta-duta raja dan membenci undangan itu, raja menjadi marah dan mengirimkan pasukannya dan menghancurkan para pembunuh itu dan membakar kota mereka. Dan saya percaya bahwa Yerusalem pernah dibakar di masa lalu, pada zaman Nebukadnezar. Dan kemudian dibakar pada zaman Titus, tapi masa depan yang lebih buruk masih akan datang dalam masa pencobaan besar. Ketika dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api, cemburunya sebab kebinasaan malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Ya, api sedang menunggu orang jahat. Ini adalah ajaran yang jelas dari Alkitab.
Peringatan ini kita sampaikan bukan karena kita menyukai bencana yang menimpa manusia, tapi sebaliknya. Kita berharap yang baik untuk mereka. Dan tanpa iman dan tanpa pertobatan, tidak ada hal lain selain dari api penghakiman Tuhan kita. Di pengadilan manusia ketika suatu hukum dijatuhkan, orang yang mengeluarkan putusan itu menandatanganinya. Di sini Tuhan menjatuhkan hukumannya terhadap Yerusalem sebagai tanaman anggur yang tidak baik. Demikianlah Di ayat firman Tuhan 8, Allah. di akhir pasal, demikianlah firman Tuhan Allah. Setelah Tuhan selesai berbicara, seolah dia menyegelnya dengan stempel dan tanda tangan. Apakah mungkin ada yang mengubah? Tidak pernah. Tidak ada. Terima kasih Saudara Yosef, kita telah di akhir episode. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua. Dalam pasal 14 kita telah mempelajari bahwa ada penghakiman atas para pemimpin dan penghakiman atas kota Yerusalem. Apa alasan dan penyebab penghakiman terhadap para pemimpin bangsa? Kita memahami bahwa mereka telah memasukkan berhala ke dalam hati mereka dan hati adalah sumber perasaan. Jadi mereka menyukai dosa dan mereka meletakkan batu sandungan atas kejahatan mereka di depan muka mereka. Artinya mereka tidak malu akan dosa-dosa mereka, namun sebaliknya mereka bangga akan dosa tersebut terlepas dari semua Luar itu. biasa. Bagaimana Saudara Yosef? Benar. Oke. Benar. Lalu di ayat 9 dan 10 kita berhenti sejenak pada kata-kata yang aneh. Ketika Alkitab berkata, jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda, ia berkata, aku Tuhan yang menggoda nabi itu. Apa artinya Tuhan menggoda nabi dan memberikan firman kepada mereka yang meminta nubuatan? Ini adalah tindakan penghakiman, tapi dia adalah orang pertama yang tertipu, dia menyukai Maksud Anda para penipuan. nabi? Ini adalah tindakan penghakiman, Tuhan menghakiminya dan kita telah melihat gagasan dalam kisah Firaun. Pada mulanya Firaun mengeraskan hatinya. Tuhan mengabulkan dan mengeraskan hatinya. Benar. Dan itulah yang akan terjadi setelah pengangkatan dalam Tesalonika kedua pasal 2. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Benar. Jadi inilah salah satu cara Tuhan menghakimi manusia yang menginginkan keinginannya Benar. sendiri. Jadi Tuhan memberi Juga mereka Ahab tidak apa pergi yang kepada mereka Tuhan inginkan. tetapi ke nabi palsu sehingga roh jahat memikat dia melalui para nabi dengan berita Ya, palsunya. tepat. Saudara Bagus. Yosef? Oke. Benar. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan memberkati. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, jika Israel gagal sebagai tanaman merambat untuk menghasilkan buah yang menyemangati Tuhan dan manusia, Kristus datang sebagai pokok anggur yang sejati dan membawa buah yang menyemangati Tuhan. Seperti yang Yesus katakan, aku memulihkan kamu di bumi dan membawakan buah-buah yang menyemangati manusia juga. Jutaan orang sepanjang zaman bersuka cita karena mereka menghampiri Kristus. Saya harap Anda menjadi salah satu dari mereka hari ini. Ketika Anda mendengar tentang pribadi Kristus dan membuka hati padanya, Anda akan bersuka cita dengan sukacita yang tak berkesudahan. Apa yang dikatakan pada sida-sida Ethiopia akan digenapi dalam Anda. Ketika dia belajar tentang Kristus dan percaya kepada Kristus, dia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.